Kapan kan nggak pernah kan lo beli es kelapa? eh, Es kelapa lu beli eh. anget cuman punya Bang Sani. Bener. Gokil. Iya. Karena disimpan di jok motor. Oh iya ya. Kan nggak naik BBM kita pada Stin. Kartu di Remi ada yang marah-marah. Apa tuh? AS. Amerika Serikat. Iya, kartu pamungkas marah. Marah kartu pamungkas. Gue buka nih kartu asnya. Iya. Jelasin anjing. Hah? Jelasin. Jalan dari mana Matador coba? Apa? Jelasin dari mana Matador? Jelasin. Aman ya, aman ya, Dustin. Katanya lu sebel sama Prabowo. Wah, enggak. Kita nggak sebel sama sekali dan lain ya. Pokoknya kita kalau untuk kita nggak ngurusin gimana kinerja pemerintah dan negara lain-lain karena lo harus mindset sendiri. Lu tuh punya punya hal-hal yang harus dipikirin lain. Contoh keseharian lu ngapain, ini ngapain. Jadi kesananya kita nggak mikirin mereka orang. Yang penting kita mikirin kehidupan kita sehari-hari. Mikirin individualis dah. Oh, tapi lu tuh termasuk orang yang ngikutin politik gak, Tin? Baca nggak? Baca. Nah, Kak, asal fun fact ya. Iya. Setiap gua sekarang pulang yang gua tonton berita. Apapun. Full berita. Oke, contoh. Berita terakhir yang lu tahu apa? Tadi tempe sekarang makin marak. Harganya mahal. Ya, tempe. Karena mahal akhirnya porsinya dikecilin tapi dengan harga yang sama. Emang biasa tempe berapa, Tin? Tempe sekitar 6.000 per papan. Per papan? Iya. Sekarang? Per papan, tapi dulu ketebalannya mirip LCD handphone. Oh, makin tipis. Makin tipis. Cuman ya porsinya disamain, cuman ininya doang agak ditirisin. Ya istilahnya intermittent fasting lah. Intermittent fasting. Ada dietnya ya. Porsinya dikecilin. Porsinya dikecilin gitu ya. Gitu ya. Ada satu. Apa tuh, Pak? Setnya oke. Oh yes, terima kasih Bapak. Skateboard ini pasti gratis. Gratis, kenapa tuh gratis? Karena setting mana ada yang bayar sekarang. Ya. Komentarin dulu dong, komentarin. Nah ya oke. Komentarin. Nih. Sebelum kita ngobrol. Oke lah Bang Gian ya. Dari tempat set ini mirip banget kalau dari set dari sofanya ini papalopanya Pak Jandre. Gokil. Oke. Pakai yang model-model gini. Model-model gini ya. Set zaman 2000 awal. 2000 awal nih. Planet remaja. Bener. Referensi gue itu. Ih, gokil bener. Serius. Oke, bener. Oke. Udah terus. Nah, yang kedua gue lihat. Nah, udah sangar nih ya semuanya. Sangar nih. Kenapa ada yang nemplok satu modelnya agak-agak gini? Iya. Itu kan apa sih namanya nyelenein pemerintah. Oh. Kontrol ya. Iya, jadi kalau ada ngomong apapun gitu aja. Jangan-jangan Anda penglihatannya di satu sosmed doang. Oh, kenapa tuh? X. Oh, bukan, Pak. Bukan karena X enggak. Penglihatannya satu doang, X doang. Nih. Oh, Thomas Shelby. Pria Solo itu lagi. Ya, ini ada 2 nih pria Solo. 3 sama ini. Zaman dulu pernah dijadikan tema via di BlackBerry. Di BlackBerry? Ini dia? Iya. Modelnya? Via Sherlock Holmes. Oh, via Sherlock Holmes. Ada via Sherlock Holmes. Ada. Gue pakai itu soalnya. Lu pakai itu? Warnanya navy. Handphone. Ini hanya tema nanti pada saat di Twitter tampilannya. Oh, tampilan di Twitter. Bener. Sherlock Holmes konsepnya ya. Bener. Ya. Dan ini, antara ini dan ini, kenapa kalau bendera itu nggak boleh, harus ada yang jomplang dikit. Misalnya ada yang juara, ada yang enggak. Ini kenapa diseimbangkan? Ini hampir seimbang sebenarnya nih, bertiga ini nih. Oke. Kenapa gue setarain? Karena ya yang oknum polisi ada yang jadi tahanan, oknum militer ada yang jadi tahanan. Iya ya. Selalu real. Real. Bener. Ini oke dah. Ini salah satu kenapa? Oh, pelanggaran ya. Pelanggaran kartu merah. Ke diri sendiri. Kazuki itu. Iya, betul. Gokil, referensi dia luas banget, gokil. Oke. Nih, pembalap. Kenapa kok dikaitkan dengan pembalap bagian? Kan pembalap terus di topinya ada Red Bull.
Oh. Dulu pembalapnya Red Bull. Iya. Pembalapnya Banteng. Set. Ngebut semua ditabrak. Tabrak masuk. Tabrak masuk. Atas. Oh. Ini gue nyebutnya nggak boleh sembarangan sekarang. Abang dah. Bukan abang dah. Lord, Kaisar, Bahlil, penguasa Selat Hormuz. Wush. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena cuman dia yang bisa membuat BBM di Indonesia stabil di saat negara lain naik. Oh iya ya. Kan nggak naik BBM kita pada Stin. Kartu di Remi ada yang marah-marah. Apa tuh? AS. Amerika Serikat. Iya, kartu Pamungkas marah. Marah kartu Pamungkas. Gue buka nih kartu asnya. Iya, itu dia. Ketar-ketir kan? Iya benar. Kacau sih. Nah, berkaitan Amerika. Dustin ini kan pengamat geopolitik nih. Lu ngikutin nggak Amerika lawan Iran? Saat ini nonton nggak? Nonton. Menurut lu kenapa sih Donald Trump nyerang Iran? Dia yang pertama karena dia jadi trendsetter dunia. Dia nggak mau istilahnya anjir, padahal gue nggak kuat-kuat banget, tapi karena gue trendsetter gue memaksakan. Ini siapa, Iran apa Amerikanya? Donald. Iya. Oh, si Donald ya. Dia memaksakan untuk sosok kuat, padahal dia sebenarnya kayaknya udah deh kayaknya. Apalagi nanti gue akan menjadi tuan rumah Pildun. Lo harus mikirin itu. Oke. Keselamatan orang. Iya, udah terus? Gitu. Yang kedua, pengunjung tarik ulur. Pengunjung. Dan kenapa jinglenya Piala Dunia ini lebih slow? Oke, kenapa tuh Pak? Karena kalau huru-hara, tentaranya juga ngerinya akan ikut semangat lebih menyerang nanti negara lain. Menurut gue gitu. Jadi akan jadi kayak slow motion. Nyerang nggak ya? Iya. Gitu ya. Gitu. Makanya tapi kalau lu ngelihat hari ini politik di Indonesia ya, gue pengen tahu sudut pandang lu tentang politik. Program-program pemerintah yang lu ikutin apa aja, Tin? Misalnya yang lu tahu, oh ini program pemerintah nih. Kemarin kayaknya ada rapat live di TV tuh, yang pas siang tuh. Tentang presiden keluar negeri bukan apa namanya? Bukan dia jalan-jalan atau gimana, cuman benar katanya untuk menstabilkan minyak. Iya. Terus udah gitu, Pria Solo telepon ke Iran, udahlah nggak usah perang, sempet gitu kan? Oh iya, dia telepon katanya ke Pangeran MBS. Karena kalau MBZ ditol. Udah. Iya kan, iya. Agak panjang tuh ya. Iya, jauh tuh. Karawang lewat. Iya, 47 kilo tuh telepon tuh, lumayan tuh. Iya. Semuanya jalan itu ya. Terus batuk dulu ya. Dan menurut gue itu, wah, seberapa pengaruhnya pria ini ya sampai bisa nyuruh untuk menghentikan perang. Tapi yang jadi nggak masuk akalnya, kedubes dari sana ke rumahnya kan. Gokil gak tuh? Itu dia. Sakti orang ini. Sakti. Gue nggak tahu. Mungkin dia megang kartu remi itu. Karena kenapa Jokowi sakti? Karena Jokowi megang kartu as. Itu dia. Bisa jadi. Kartunya Donald Trump megang ya. Lebih sakti daripada pesulap merah, Tin. Iya. Gua akuin. Pesulap merah dia lebih merah sebelum pesulap merah. Oh iya bener. Dia lebih merah daripada pesulap merah. Gokil ya, emang. Nah, kalau programnya Prabowo apa yang lu lihat yang menurut lu bagus tapi tidak dijalankan dengan baik? Bagus tapi tidak dijalankan dengan baik. Ternyata gue sempat nanya sama ponakan gue ya. Lu nanya sama ponakan lu nih? Oke. Dapat gak? Apa tuh? MBZ itu. MBG. Iya. Kalau dapat MBZ mah dapat jalan tol dong. Iya. Kadang nggak dapat. Lo kenapa? Swasta soalnya negeri doang. Oh berarti nggak merata dong. Dalam artian, gue kirain swasta juga, negeri iya, jadi disamaratakan. Karena ada konsep yang namanya adil itu nggak harus rata. Coba menurut lo gimana? Adil itu nggak harus rata. Adil itu nggak harus rata karena adil bagi lu belum tentu adil bagi gue. Contoh, kalau swasta, kenapa swasta nggak dapat MBG? Karena mereka swasta, secara tingkat kemampuan bayarnya lebih tinggi.
terus tidak dibiayain negara. Oh, apakah berarti Anda meremehkan yang negeri? Seperti itu. Wah, saya salah. Tidak meremehkan. Ya, tidak meremehkan. Tapi kan kalau swasta kan tidak dibiayain negara. Iya, emang tidak dibiayain negara. Kalau sedangkan negeri itu dibiayain negara. Makanya kan ada, kalau negeri sekarang gratis sekolahnya kan, zonasi. Jadi itulah tanggung jawabnya negara di sekolah-sekolah negeri. Maka konsep adil nggak harus rata. Berarti lebih dapat privilege negeri. Betul, karena sekolah dari pemerintah. Kalau swasta kan ini nih. SOW-nya berarti murid-muridnya itu akan dapat SOW. Udah gratis di iuran, gratis juga dapat makan. Dapat makan. Lu ngelihat MBG gimana, Tin? Sejauh ini agak-agak kaget ya, tadinya kan deket-deket rumah ya udah, dulunya minimarket, sekarang jadi dapur. Dapur ya, sekarang di mana-mana dapur ya. Dan gue nggak tahu tuh masak apa. Biasanya kan kalau di Besto kan asapnya kan keluar, jadi gue tahu masak ini nih. Kenapa lu bandingin sama The Besto? Kenapa dibandingin sama The Besto? Ya kalau The Besto kan kecium wanginya kan. Nah, ayam goreng nih. Salah satu trik marketingnya dia naruh corongnya kan biasa orang ke atas, ini keluar, jadi baunya nyengat ke orang-orang yang lewat. Lu kepengaruh tuh kalau bau-bau The Besto. Suges. Mainnya di The Besto lo. Apa Sabana? Kalau lu? Kalau gua 3 tahun pertama ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu di Kriuk ternyata. The Kriuk. Nomor 1 The Kriuk. The Kriuk karena dia ada yang hotnya. Ada hotnya. Yang mirip sama si merah kuning. Merah kuning tuh Sabana, Ricis. Apa? McD. McD. Kriuk. Oke, catat nih, ini Kriuk nih. Dan gue pengen beli ya, coba dah. Dan dia menyelesaikan orang kita. Di mana fried chicken pakai sambal. Dia menyediakan sambal. Dia bukannya Sabana juga ada sausnya? Saus, ini sambal. Oh, sambal ulek. Sambal ulek? Iya. Kriuk. Ih, nyampe. Ya kayak gitu berarti istilah memikirkan orang-orang kita. Customer. Mendengarkan suara customer sama aja mendengarkan rakyat. The Kriuk aja bisa dengerin suara rakyat. Kenapa kalian tidak? Iya. Nyampe. Ada yang renyah, kenapa kamu cari yang berat? Dustin. Kedua apa? Kalau lu, kalau Kriuk, kedua apa? Itu Besto. Besto masuk ya. Karena mau nggak mau dia nama ada doa. Benar, ada the best di situ pada saat kita makan si ayam itu. The Besto, ada best di dalam Bestonya. Iya benar. 3. Dekat rumah gue ya. Iya. Ayam 8.000. Apa? Enggak ada namanya? Anonim. Anonim, enggak ada nama ya? Enggak ada nama. Tapi ayam 8.000. Wah, itu enak. Bagian gue nggak tahu dia mainnya tepung sama si dagingnya balance. 50-50. Empuk. Satu empuk, yang kedua dia gurih dan enggak terlalu berminyak. Nah ini yang ditekenin sama gua. 8.000 tuh ayam doang apa ayam pakai nasi? Enggak, ayam doang. Ayam doang. Ya, kalau nasi 10-12 lah ya. Nah ini menurut gua dia tidak menuntut keadilan, tapi dia lebih ke royal. Mau potongan apapun sama semua harganya. Serius? Iya. Yang besar gede, paha atas, paha bawah. Dada pun. Dada 8.000. Iya. Nasinya yang pakai bungkus daun itu enggak? Bukan. Oh, bukan. Emang nasi yang bungkus daun putih itu. Yang biasa kan? Pake, 8.000 nah. Gokil, itu salah satu yang asoy dan apa namanya? Selalu gue ngeliat akuariumnya penuh tuh. Sampai ke atas. Oh ya, etalase. Kenapa enggak Kriuk The Besto jadi makanan MBG menurut lo? Menurut sampai sekarang gue nggak tahu itu ada sebenarnya harusnya. Sebenarnya ada gak yang mencetuskan untuk ini? Oh, belum ada. Mungkin kalau mau kayak gitu itu bisa aja. Cuman dari ayam-ayam Kentucky SD. Oh. Yang kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Potongannya kecil-kecil. Kecil karena anak kecil lagi males istilahnya nyongkel apa gimana, langsung aja kecil-kecil sekali masuk sama nasi biar sekali bisa. Sama nasi. Oh iya benar. Tapi lu udah pernah lihat langsung MBG belum? Gue belum pernah, Bang Gian kebetulan nih. Udah belum pernah nyoba juga? Udah pernah belum? Belum juga, tapi lihat omprengannya udah. Karena di e-commerce juga nggak ada yang jual. Mungkin buat contoh sampling kayak gitu.
Ada kali menu MBG. Gojekin MBG kali ya. Ada. Mungkin kan orang mau iseng-iseng ya. Misalnya kelontong iseng-iseng emang bener jual MBG. 1:1 mirip MBG SD. Wah, siapa tahu ada orang yang penasaran ya. Iya. MBG makan burger gratis. Apa program lagi? Gue tanya lagi. Program pemerintah MBG. Ya, batuk dulu nggak apa-apa. Yang kedua, ini program pemerintah yang baru. Sekolah rakyat, tahu nggak lo? Sekolah rakyat yang waktu itu sempet Coki datengin ke sana nggak? Yang pas lagi ke Sumatera? Bukan, itu sekolah dari Malaka. Oh, beda. Jadi ini sekolah rakyat nih, Tin. Oke. Sekolah rakyat ini dibangun oleh pemerintah juga. Bentuknya boarding school. Oke, gimana tuh? Nginep di situ. Oh, nginep. Asrama. Jadi ada sekolah negeri, sekarang ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini semua yang tidak mampu itu full semuanya sampai lulus. Oke. Kriteria untuk bisa masuk itu ada seleksi-seleksinya nggak? Ada, coba kita buka. Kita suruh Dustin bedah. Website. Oke. Kriteria masuk sekolah rakyat. Nah, kriteria masuk sekolah rakyat. Harus tahu Maling Kundang, Roro Jonggrang, Taguyuban Perahu. Bukan, itu cerita rakyat. Iya, enggak perlu. Oke, ini dia. Gua akan bacain, Tin. Benar. Coba turun ke bawah. Oh, sudah ada 9.700 siswa yang telah terdaftar di tahun 2025-2026. Dan sudah ada 63 sekolahnya. Dan akan menyusul di... Oh, ini tahun lalu nih, malah mungkin udah 100-an. Coba di bawah. Kenapa berita ini nggak terlalu tersorot ya? Menurut lo kenapa? Itu dia. Kenapa ya yang ini ya nggak terlalu diangkat ya? Iya, padahal banyak loh ini. Udah banyak loh ini, Tin. Iya, dan ini program presiden juga apa bukan? Program presiden. Oh, program presiden. Iya. Bentukan sekolahannya juga udah maksudnya layak buat ini ya. Iya, betul. Buat sekolah ya. Nah, tempat nginep. Atas. Enggak, atas. Misalnya tulisannya yang di atas. Nah, nih. Untuk menentukan, pemerintah akan memakai data resmi bernama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Mereka dipilih secara selektif melalui proses seleksi yang adil dan transparan, serta mendapatkan izin resmi dari orang tua untuk diasramain. Kan diasramain nih. Terus, disurvei langsung ke rumahnya, Tin. Memeriksa kondisi keluarga, penghasilan orang tua, kondisi rumah, dan memastikan anak masih usia sekolah. Nah, ini ada perbedaan di bawah. Ini perbedaannya antara sekolah rakyat dan sekolah negeri. Kalau sasarannya sekolah rakyat itu anak dikeluargai dengan tingkat kesenjangan paling rendah. Jadi ekonominya rendah banget. Kalau sekolah negeri biasa, anak dari semua latar belakang ekonomi. Kan siapapun bisa masuk sekolah negeri. Siapapun bisa. Yang penting di wilayah tersebut, ya kan? Kalau sekolah rakyat gratis, termasuk asrama, makan dan seragam. Kalau sekolah negeri gratis SPP, tapi seragam dan buku bayar. Oh, iya. Gitu. Terus asrama, kurikulumnya ya sama, kurikulum Merdeka Nasional dan kurikulum multi exit. Jadi ada diajarin, ada fisiknya juga baris berbaris, disiplin. Ini paskib gitu ya? Ya, pasti benar, Din. Ada psikologi dan akademik. Guru. Dia bukan PNS, Din. Rekrutmen khusus termasuk relawan yang terlatih. Yang untuk ngajar tuh? Ngajar. Jadi, relawan jadi ya? Relawan sama guru-guru yang sudah terlatih. Yang sertifikat. Oh, yang sudah bersertifikat. Sama ini bawah paling menarik nih. Pemantauan dashboard digital nasional real time monitoring. Jadi pejabat pemerintah, Menteri Pendidikan itu bisa langsung mantau tentang siswa-siswanya. Nilainya gimana, perkembangannya gimana, ada dashboardnya, ada datanya. Kalau sekolah negeri enggak. Kalau sekolah negeri nggak akan kepantau ya, karena kan masing-masing ke keluarganya ya. Iya, gimana menurut lu program sekolah rakyat gimana setelah lu tahu nih? Program sekolah rakyat ini menurut gua sunat masal versi pendidikan ya.
ya kan? Karena semua dibiayain kan? Iya, dibiayain nih. Dibiayain dan istilahnya jaminan nggak anak itu nantinya kamu mau cita-cita apa? Misalnya cita-cita jadi bajak laut gitu ya kan? Oh iya, ada. Ya, Ada yang misalnya. pengen jadi bajak laut kan ada. Ya udah, One karena Piece. kamu nah dia minta balas jasa nggak nantinya? Si yang negara itu karena kan dia kan istilahnya kalau misalnya udah ngomong itu harus jadi itu dan lu nanti akan Oh, lakukan. maksud lu pengabdian. Iya. Iya. Kayak kalau misalnya beasiswa LPDP kan ketika lu dapat beasiswa sekolah di luar negeri, lu harus bisa berbakti kepada negara. Coba dicari ada nggak? Menarik nih pertanyaannya Dustin nih. Iya kan ya. Benar, coba tanya, coba cari. Coba cari, kita cari ya. Tapi lu baru tahu nih ada sekolah rakyat? Baru tahu. Nggak terlalu santer ini masalahnya. Padahal udah banyak nih. Sekolah rakyat, apakah alumninya harus mengabdi kepada negara? Oke, kita lihat. Kalau nggak ada lebih bagus lagi sebenarnya, atau gimana menurut lu? Yang apa nih? Kalau sekolah rakyat ternyata siswanya alumninya nggak perlu, coba nih. Tuh, ternyata siswa sekolah rakyat tak harus mengabdi ke pemerintah usai lulus. Oh, nggak usah. Suka lepas nih, aja. Keikhlasan negara, emang kewajiban negara. Iya. Ya bagus dong berarti. Iya. Nggak nuntut ya. Nggak nuntut. Atas tuh. Mana tulisannya? Nggak, bawah berarti ada. Masih kan program para siswa. Nih ada jawabannya nih ya. Wah, tidak tersedia. Bohong berarti ceritanya. Wah. Jangan. Jangan. Enggak. Ada kak. Bawah. Bener ada jabarannya kayak itu masih Iya, tiba-tiba halaman tak tersedia. Ada kak bagian? Nggak ada. Oh, nggak ada. Yang ada tuh LPDP. Oke. LPDP yang kemarin yang pengen dia anaknya jadi WNA. Oh, itu baru ada ya? Itu harusnya mengabdi. Ini kan yang masalah sekolah rakyat ternyata beritanya nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti di balik nggak ada itu ada. Iya lagi. Iya, kadang-kadang yang nggak ada itu ada ya. Iya betul ya. Kalau adanya ini lulusan sekolah rakyat tak harus kuliah, boleh langsung kerja atau usaha. Dan menarik ya kalau misalnya udah ada lulusan dari sana, kan baru jalan ya? Iya. Atau enggak lagi berlangsung, bisa diundang ke sini, lebih menarik tuh. Oh iya, bisa bener. Tanya-tanya. Lulusan yang anak sekolahnya ya? Iya. Boleh ntar gue cari ya. Bener, ide bagus tuh. Satu itu, yang kedua kedua apa ya? Maksudnya lupa gue. Gak apa-apa. Oke. Sekarang kan gue pengen, lu tuh kelahiran berapa sih Tin sebenarnya? 92. 92 ya? 92. Berarti lu udah hidup dari zaman Pak Harto udah ada? Udah. Tapi tahu nggak, ngerasain nggak? Ngerasain. Oke. Karena gue pengen lu ngebedah satu persatu presiden menurut lu. Pak Harto gimana menurut lu? Waktu zaman itu gue masih kecil juga ya, adem ayem nggak ada apa-apa juga. Oh, lu belum tahu banget ya. Udah gitu belum ada berita-berita gosip ya kan? Iya, belum banyak lah. Belum banyak. Pokoknya adem ayem, nggak ada apa-apa, dan istilahnya hampir kita ya nggak ngedengar hal-hal yang kontra lah. Kontra. Zaman Pak Harto. Habibie. Pak Habibie ya? Kan before ya? Before Pak Harto tuh. Iya. Pak Habibie gue kan udah agak kesinian, gue juga nggak merasa. Belum terlalu ya, karena masih kecil. Iya. Lu yang udah mulai tahu itu apa? Pak Gus Dur? Pak Gus Dur sama juga sih Kang. itu. Bu Mega? Bu Mega, gue ngeliat pas lagi acara kampanyenya doang di. Oh, Bu Mega. Iya. Pak SBY. Nah, Pak SBY udah agak kesini-sinian ya. Iya. Pak SBY udah agak kesinian. Menurut gua belum ada gebrakan-gebrakan yang aneh juga dari dia. Belum ada ya Pak SBY. Karena gua juga merasakan pada saat itu masih sekolah Bang Kian. Kelas berapa tuh? SBY tahun berapa? 2000 berapa? 2004 SD. Oh, SD. SD gua. Pak Jokowi? Pak Jokowi gue udah sekolah nih. Udah sekolah? Iya, emang dari awal sekolah kan? Iya, gue udah entah SMP apa sampai kan 10 tahun ya. Iya, dia dari 2014. Oh, 2014 malah gue udah gawe. Lu gawe 14? Udah. Gawe apa lu 2014? Percetakan gue Bang. Oh iya, percetakan. Oke. Gimana menurut lu Pak Jokowi? Kalau
pas lagi jadi gubernur sih asoy-asoy aja ya. Asoy ya. Yang periode pertama juga nggak ada yang aneh-aneh ya. Nggak ada periode pertama. Cuman yang kedua ini nih. Kenapa? Entah yang gue juga udah kerja ya. Merasakan hal-hal gawean emang agak ini juga itu. Susah. Kerasa juga ya. Keras. Terus makin kesini gue ngeliat ya, anjir. Bembeng makin kesini isinya kok makin kecil, bungkusannya tetap stabil. Nah berarti kan ada sesuatu nih. Oh iya. Nah, kalau kayak gitu bahan baku berarti pada naik semua. Bahan baku pada waktu itu naik. Takaran gue bembeng dulu. Bembeng ya? Iya. Bembeng makin kecil. Bembeng kemarin kayaknya nggak segini dah. Bungkusannya emang segini tapi isinya kok segini. Patokan kehidupan kita nggak ada apa-apa tuh di bembeng. Iya dari segede jempol ke kelingking kan kerasa. Kerasa ya. Iya kok harusnya nggak segini ya? Iya. Berasa gak yang hal-hal kayak gitu yang iya berasa. Entah ini apa sih namanya itu? Momogi. Momogi tadi segini ya? Iya. Kecil banget, Pak. Iya. Kecil banget, Pak. Iya. Kita manggilnya bukan momogi. Apa? Iya. Kecil banget ya. Iya kan? Iya. Dulu kan gede banget tuh. Hati-hati loh. Apa? Itu bukan sembarang snack tapi itu sindiran. Kenapa tuh? Iya, makin kecil kenapa? Ya lu aja ke zona negara. Ya paling gitu momogi misalnya tanya balik. Oh iya. Iya, harganya sama tapi bentukan lo udah segini. Iya. Jangan tanya saya, tanya sama negara. Wih, bisa gitu Momogi. Momogi begitu dah. Karena Momogi kan GI-nya kan negara Indonesia kan. Iya, GI negara Indonesia ya. Apalagi yang lu melihat makin berubah nih bentuknya nih kalau di makanan nih di jajanan lo. Ini ciki Bang Jan. Iya. Bonus ekstra 35. Itu apa bungkus saya doang yang lo gedein isinya mah makin Iya. Bungkusnya ekstra 35. Lah pas dibuka mah kagak ada. Iya. Benar. Masih gitu. Bahkan bisa ngompak kita dari situ. Ngompak ya? Anginnya terlalu banyak. Anginnya terlalu banyak. Minta anginnya. Akhirnya terlalu banyak. Iya. Tadi gue pengen ngomong apa kan jadi lupa gue tadi. Pak Jokowi. Ini Tin. Menurut lo kemarin lu baca berita ini nggak Tin? Pensegelan apa dulu? Gereja. Pensegelan. Yang di Tangerang, baca nggak? Yang rame itu kemarin minggu lalu. Ya kata siapa? Soalnya nggak gimana. Soalnya kenapa kan udah ada yang Cenayang yang bilang kayak gitu juga. Ada Cenayang udah ngomong gitu apa? Ngomong apa dia? Soalnya katanya kiamat itu di Tangerang. Ada yang ngomong. Jadi mau ngomong makanya soalnya. Iya. Kiamat itu di Tangerang. Iya. Tapi kalau menurut lo toleransi lu termasuk orang yang lu setuju gak sih bahwa kita tuh harus menjaga toleransi apa? Gue setuju Bang. Itu ngapain sih istilahnya lu gak diukit-ukit dapur lu tapi lu ngukit dapur orang itu dalam artian ya. Iya benar. Udah gitu kita aja apa maksudnya enggak diomelin sama mereka dan lain-lain ya kan. Kenapa kita harus ngomelin beliau-beliau ini? Salah mereka apaan kecuali dari rumah lo terus masuk terus lu kasih Indomie 2 bungkus terus dibaptis. Baru tuh masalah. Tapi kalau ibadahnya nggak ganggu ya bebas-bebas aja kan harusnya. Iya, bebas-bebas aja. Namanya beragama ya. Bener. Iya. Ini gue jadi inget cerita ini Bang Gian. Black metal. Kenapa black metal? Iya, yang bakar-bakar gereja Norwegia. Oh iya. Siapa dah? Namanya Mayhem. Dia emang kerjaannya itu bakar gereja dan lain-lain. Cuman ujung-ujungnya si yang ngebakar itu tobat juga karena untuk apa gitu untuk dibilang. Apa kan ya kita kan hidup nih di Indonesia kan nih emang multi kultur multi agama ya harusnya kan hidup berdampingan aja kan dan sudah dicerminkan dalam bangunan Jakarta. Lu lihat Istiqlal sama katedral aja udah samping-sampingan gitu. Bahkan tinggal nyebrang doang kalau misalnya lu mau foto-foto. Bahkan kalau nggak salah katedral dan Istiqlal itu sudah punya jembatan terowongan yang menyatukan mereka berdua.
Nah, itu dia kan. Iya, bangunan gereja sama masjid aja udah bisa bersatu. Masa yang hubungannya beda agama nggak bisa bersatu? Masjid sama Istiqlal aja udah ada tuh satuannya tuh. Udah ada. Bisa tuh bersatu tuh kan. Saling belusukan lah. Saling belusukan. Saling belusukan. Benar. Lu tapi kan Tin, lu kalau lu kan nama lu udah besar juga ya Tin ya. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Udah berapa tahun lu di dunia entertain? 2018 Bang. Awal-awal MLI ya? Iya itu. MLI. 2018. Bawa-bawa es kelapa. Bang Sani. Masih ada gak sih? Bang Sani masih ada, cuman Bang Sani udah nggak di situ, udah di balik ke kampungnya yang jaga anaknya sekarang. Tapi es kelapanya? Es kelapanya jarang, kadang buka kadang enggak. Kadang stokannya yang enggak. Yang jual bukan Bang Sani lagi? Bukan, anaknya. Anaknya? Anak sama istrinya di situ. Lah, ya kan Bang Sani pulang kampung nggak jaga anaknya? Bang Sani jadi harus respon dari sono. Oh, bertani, iya. Bertani. Ini adalah es kelapa Bang Sani ini. Es kelapa Bang Sani, iya, tapi satu-satunya es kelapa yang anget. Iya, yang kalau diminum anget. Yoi, gokil. Iya, kapan kan nggak pernah kan lo beli es kelapa? Es kelapa lu beli anget, cuman punya Bang Sani. Bener. Gokil, karena disimpan di jok motor. Bener. Jelasin. Tapi menurut lu ya, menurut lu kunci ini kan banyak yang bilang ekonomi susah dan lain-lain. Tapi lu sendiri apa sih menurut lu faktor yang bikin lu tuh bertahan di dunia entertain? Satu yang intinya lu jangan memaksakan diri untuk jadi orang lain dan lu kerasa oh ya udah gue begini ada yang gini ya udah lu nah jangan iri sama lapak-lapak orang lain. Kadang-kadang misalnya temen ada yang naik dikit, kadang ada keirian dan sengaja kita malah support dia ya kan ya. Harus seneng. Support. Ini kalau energi positif datang, yang datang juga nanti akan sesuatu yang positif juga ke kita. Ngerasa gitu. Ketika kita punya energi positif, yang datang adalah yang positif juga. Benar Bang Gian. Kan lu masa nggak punya, lu nggak punya rasa takut gitu? Muslim kan udah punya mutan-mutan baru. Bener. Ya. Lu waktu Muslim punya mutan-mutan baru, lu nggak merasa kayak anjir? Ada saingan nih. Oh kayak gitu. Alhamdulillah sih nggak ada lain. Ada sempat pesen sama Pak Muslim ya kan ya. Ente boleh kemana-mana tapi dibatasi jangan terlalu kemana-mana. Iya pada saat aneh iyain ya udah iya. Cuman pada saat udah di jalan, misalnya gue nggak kenal sama orang ini, gue nggak akan bisa punya koneksi baru nih. Jadi harus orang yang kenalan serandom apapun, nah yang koneksi nanti akan bisa jadi proyekan nantinya. Bener, link ya? Iya. Ngeling ya, ngeling. Dan sekarang lu, nah gue pengen nanya gini. Kalau misalnya 2029 nanti, nama lu kan masih besar gini-gini. Kalau ada yang partai deketin lu, jadi juru bicara kampanye. Oh jadi jubir? Atau nyalek deh. Oke. Lu sekarang tinggal di mana? Di Pondok Aren. Pondok Aren itu berarti Jakarta, Tangerang. Tangerang kota apa Tangerang kabupaten? Kota ya harusnya. Bapak Dastin, nyalek lah di Tangerang. Kita biayain. Oke. Bapak Dastin mau nggak? Nih sebelum gue nyalek, gue RT dulu deh. Bener realistis. Iya. Gimana mau jadi caleg kalau nggak bisa RT dulu? Iya. Coba gimana? Iya. Kenapa ada RT lagi dulu? Gue RT dulu dah, satu tanggung jawab gue gede. Iya. Hal yang lu danain juga gede. Iya. Gue misalnya nggak sesuai ekspektasi lu akan kecewa. Yang ada gue menang ke RT dulu. Jadi gue tahu nih strukturnya gimana. Sama kayak orang usaha, nggak usah yang gede lu kecil lu, biar lu tahu strateginya ntar gimana. Pas lagi yang kecil-kecil itu. Oke. Lu gini dah, RT akan di salah satu dipandang juga pada saat 17 Agustus. RT dipandang pada 17 Agustus. Di RT lu ada lomba gak? Oh iya. Kalau nggak ada lomba, RT lu nggak main. Iya, di RT lu lomba ya, tapi lu nggak ada panggung kan? Iya. Nggak nyampe RT lu. Di RT gue ada lomba, ada panggung.
Dari situ bisa naik jadi RW karena wah iya kita satu beda RT tapi sesama RW ya. Iya. Nanti anjir, gua kalau ada pemilihan RW pasti gua tunjuk RT lo. Karena apa? Setiap 17-an meriah. Gitu. Iya bener ya. Oke, Heeh. program lu kalau jadi RT apa nih? Program gua jadi RT ya. Kan lu nyalek nggak mau nih ya? Nyalek nggak mau ya? Nyalek nggak mau. 2009 nggak RT dulu nih gua nih. RT dulu. Apa program RT lu? Program RT kan ini kan mencakup yang apa namanya? Yang kawasan-kawasan aja ya. Iya. Yang kawasan-kawasan rumah lu aja tuh. Iya, RT iya. tuh. RT yang pertama gini, warga di kampung gua. Iya. Tenang, lu mau apa-apa yang emang istilahnya mau ya orang-orang yang sosialnya tinggi, gua akan bikin balai warga. Balai Karena warga. satu RT itu jarang juga ada yang punya balai warga. Betul, nggak sempat buat ngumpul-ngumpul ya. Yang kedua itu gua akan sebulan sekali ngeliwet. Perlu buat pendekatan. Lu jangan tawa, jangan remehin, ini program bagus. Ngeliwet, kenapa ngeliwet? Ngeliwet yang kan ada bisa bakar-bakaran bisa. Iya. Ini lu pilih ngeliwet nih, kenapa nih? Yang pertama kalau ngeliwet, udah pasti kita lebih dekat sama orang-orang dan nggak canggung nantinya. Kalau misalnya yang datang siapa nih kan akan kelihatan. Yang datang sama yang enggak. Kalau yang enggak berarti lu nggak terlalu peduli sama kita orang. Ntar sebaiknya bisa ada acara ngerinya. Ntar malah nggak datang. Oh, berarti ngeliwet nih perlu. Salah satu cara absen warga nih. Absen warga. Buat ngeliat naker. Peduli kan sama sosial lo. Oke. Balai warga ngeliwet. Terus dua lagi. Gua pengen bikin ini festival warga. Festival RT bikin festival. Ya. Oke, festival apa? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, gokil. 3 bulan sekali. Festival apa, Tin? Kita anggaplah ya, kita ada tanah kosong nih. Tanah kosong. Di saat nanti lu yang punya usaha taruh buat lu di situ. Khusus yang RT kita. RT. Wah, anjing. Kita punya RT kita. RT mana aja yang mau datang warga-warganya silakan gitu. Silakan. Tapi RT kita nanti kita kasih diskon. Misalnya tunjukin KTP. Kita sama nih RT-nya. Iya. Oh iya diskon 20%. Ntar RT yang nanggung. Oh, dari warga untuk warga. Dari warga untuk warga. Acaranya apa? Pensi RT, bener. Pensi RT. Bener, pensi RT. Narobut UMKM jadi yang punya yang punya usaha taruh di situ. Siapa tahu ini kok enak buka di mana, Bu? Ini buka dekat rumah lu tapi lu kan nggak tahu ya kalau buka ke sini. Oh yaudah nanti kalau bukanya setiap hari gak? Bukanya setiap hari. Yaudah nanti saya jadikan orang tahu yang tadi nggak tahu. Misalnya narobot di situ. Oh iya benar. Walaupun beda RT ya, tapi karena dia misalnya makan nasi uduk enak, bisa samperin sama dia. Setelah itu kan ada jadi ngeling. Oh ngeling. Jadi lu RT dulu nih ya. RT dulu. Kalau udah RT ditawarin RW mau? Ditawarin RW ya kalau kita udah bisa memanage itu RW lebih mau lagi. Oke, RW bagus. Naik lurah. Oh, lu pengennya dari bawah nih. Iya. Lu pengennya kalaupun jadi pejabat lu pengennya dari bawah nih ya. Kan RT per 2 tahun ya? Per 2 tahun bener? Iya, jaraknya nggak jauh. 2 tahun naik ke RW, naik ke lurah. Habis itu dari camat. Dulu ada camat ya? Camat. Dari camat baru nyalek tuh, Tin. Camat sih oke, tapi gua perhitungin dulu ya kalau camat nantinya nggak terlalu bisa ngebaur sama warga soalnya. Karena terlalu banyak ya. Udah gitu udah terlalu di kantor banget. Terlalu kantor banget ya. Ya karena udah kantornya kantor kecamatan kan. Iya. Kantor kecamatan. Udah skala besar gitu ya. Ya. Apa nih? Oh. Nah. Ntar ya, Oke. Nah. Tapi kan lu kalau mau jadi RT RW kan menurut gue salah satunya adalah kalau lu ditipu sama warga gimana? Lu aja pernah ketipu mobil tuh. Oh iya ya. Iya, bukan oh iya kan emang lu gitu kan. Terus sekarang oh iya ya. Enggak sekarang lu katanya pernah ditipu 200 juta kan? Bener. Kasus mobil. Itu kenapa sih? Itu kenapa dulu? Ini skala besar, skala kecil pun kan kita ngalamin. Oh iya. Ayo, asbak lu gimana? Iya.
Asbak terus cangkir lagi. Iya lagi. Tapi kan tujuan kita baik ya. Udahlah itu urusan di atas lah. Cuman kalau keseringan gitu orang-orang makin kampret juga Bang Gian. Kita posting aja deh habis ini deh. Iya kan? Kita gedein aja lah. Biar takutnya banyak orang ketipu juga kayak kita. Iya, itu dia. Ya, kita berdua adalah korban tipu dari orang yang ngaku bikin asbak custom sama cangkir custom yang katanya uangnya mau dipakai buat korban bencana. Bukan korban, teman-teman kosannya yang keluarganya kena musibah bencana. Itu benar. Dan kita udah pesen sampai hari ini. Dan nggak ada sama sekali yang kita terima. Udah gitu siapapun yang bersama dia di screenshotin seakan-akan nantinya mereka percaya. Iya, padahal kita belum pernah dapat buktinya. Kalau kita lihat gambarnya, ternyata gambarnya dari Pinterest. Iya, itu kegocek kita. Kegocek. Sama kalau mau lihat dia benar apa enggak, lihat akun. Kenapa? Misalnya dia bergabungnya baru banget, jangan terlalu mau. Apalagi akun yang emang udah ganti nama banyak. Oh iya. Sering. Itu jangan juga. Gampang kok untuk ngeceknya. Oke. Nah terakhir Tin, gue pengen lu tandangan Ki, hapus Ki. Gue penasaran main game. Gak apa-apa ini aja, hapus aja dulu, foto dulu. Gue penasaran, lu tuh kan juga salah satu yang bikin lu naik banget pada waktu itu kan di malam-malam. Iya. Dengan gambar-gambar lu. Oke. Nah, gue pengen ngetes semua yang ada di kantor gue. Gambar lu. Oke ya, di foto dulu, terhapus, geser aja nih ke sini. Ayo kita sejauh mana IQ kalian? Nah, ini ya. Kalau bisa jawab pertanyaannya Dustin, IQ-nya tinggi nih. Oke. Coba Pin, panggil aja Pin di depan Pin, biar semua ikutan. Oke. Tin, silakan Tin. Gambar Tin. Coba panggil yang lain. Gambar bro. Oke. Nah, ini salah satu permainan sampai sekarang masih di bawah permainan ini. Masih ya sampai sekarang ya? Di arisan? Arisan juga masih. Oke, kita tes. Sini masuk. Ada yang bisa masuk sini, duduk. Ayo John. Ini nggak ada yang ini kan sebetulnya nggak ada permanen. Nggak ada. Pakai yang biru merah juga nggak apa-apa. Oke. Ayo sini masuk. Kita pakai tes. yang biru merah bisa ya? Boleh. Tapi saya mau yang netral. Wah, masuk. Oke. Apa Tin? Gambar apa Tin? Oke. Kita tebak gambarnya Dustin. Oke, profesi. Apa? Profesi. Cluenya profesi. Oke, Oke. cluenya profesi. Kayak profesi gampang aja, satu kata aja. Satu kata ini. Ntar gue isi katanya apa gitu. Satu kata profesi. Ya, apa nih? Yang kayak di arisan. Wah, mantap. Apa? Ini satu kata doang nih. Satu kata. Profesi. Ada clue lain nggak? Ada. Ntar, gambarnya nggak banyak-banyak, cuma 2 aja kok. Oke. Gambarnya. Bebas. Mau game apa dulu? Bebas, gue ikut. Terus sebetulnya kurang nyata ya. Yang pakai biru kayaknya nyata. Biru ya? Coba. Oh iya, biru ya. Biru coba. Penasaran nih gua nih. Bagus. Nyata nih kan. Set. Udah gitu ya. Oke, apa itu ya? Nah, ini profesi. Udah bisa jawab belum? Profesi, gambarnya gitu. Iya. Ini gambar 1, ini gambar 2, gambar 3. Oke, gambar 4. Ada 4 gambar ya. Profesi satu kata doang tuh. Biar bisa masuk juga. Bisa masuk juga. Kita gambar ya. Gambar Pak. Balon. Nah, udah bisa jawab belum? Balon. Pemerintah bisa masuk balon. Kang balon, gas. Bahlil. Apa? Bahlil. Anjir, baru 1. Bener Bahlil. Salah. Pemain. Kohos arisan. Ngeri. Oke, clue berikutnya. Mira, apa belum? Adisa. Belum. Oke. Anjir, mata. Intel. Ada lagi? Ada lagi apa? Mata lang.
Ya udah. Aduh, ulang ya. Ulang. Dia jawabnya apa? Apa? Mata elang. Mata elang sama Indra bersama ya. Yang bersama. Udah, ya ulang ini jawabannya masih salah. Oh, masih salah. Iya. Anjing pemain. Profesi. Dan ini pertaruhan juga. Taruhan. Heeh. Mata elang, mata ada balon. Badut. Pemerintah. Masuk ke pemerintah juga. Badut. Masuk juga ke pemerintah. Ya badut bukan. Oke, gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Apa tuh, Tin? Lampu merah. Lampu merah. Polisi. Si badut. Apa? Polisi. Ya, polisi. Satu kata ya. Iya, polisi. Kenapa bisa polisi alasannya? Lampu merah soalnya. Lampu merah. Tapi apa hubungannya sama balon? Lampu merah kan polisi suka ada di lampu merah, Tin. Oke. Iya. Jadi mata-mata. Mata-matanya jadi penjual balon, ya. Nah. Oke. Udah ada yang angkat tangan yang benar-benar yakin jawabannya. Belum ada sih. Belum yakin. Masih ada satu lagi. Oke, boleh. Ya kan? Gunung. Gunung meletus, anjing. Bilang banget ini anjing. Gunung meletus, balon, lampu merah, mata. Dukun. Nah, karena relate di Bentar. Ini meletus balon hijau. Itu apa matanya? Meletus balon hijau. Ini kan meletus balon hijau. Nah, apa matanya? Matanya apa? B balon. G gunung. M MBG. Lu MBG. Lu bilang MBG. MBG. L-nya apa? Loser. Tin. Apa, Tin? Nyeratin. Nyerah. Ada? Bentar. MBG. Meletus balon hijau, balonku. Balonku. Anjir. Udah bang, jangan dipikirin ke sana. Saya. Nyeratin. Apa, Tin? Apa profesinya, Tin? Ini gampang sekali, profesinya pertaruhan, bisa masuk ke politik karena kenapa? Udah, saya akan menjelaskannya pada saat dijawab. Oke. Ini tadi udah dijawab, udah close ya? Ya, close. Jawabannya adalah Matador. Weh. Enggak dari mana anjing? Enggak dari mana? Coba jelasin anjing. Hah? Jelasin. Jalan dari mana Matador coba? Apa? Jelasin dari mana Matador? Jelasin. Tadi udah jawab. Ini apa? Mata. Meletus warna hijau. Dor. Kalau digabung Matador. Anjing. Kenapa? Tar dulu. Kenapa pemerintah? Pemerintah kalau mau sewa, mereka juga bisa kalau untuk pertunjukan. Mata. Iya, jadi nggak salah. Misalnya mau apa ya? Oh iya, kita mau adain acara rahasia apa ya yang menantang? Matador. Oh yaudah berarti nyeruduk banting nyeruduk kan? That's Tiffany. Gokil. Anjing. Pesan-pesan lu buat anak-anak muda di luar sana yang pengen berkarya juga kayak lu. Terus dengan keterbatasan lu kan juga nggak semua orang kan punya kesempatan kayak lu, Tin. Dapat kesempatan di dunia entertain ya kan. Banyak yang pengen kan, tapi nggak bisa. Lu beruntung bisa ketemu ada Pak Muslim yang sampai hari ini juga ngedidik lu. Pesan-pesan lu buat anak-anak muda di luar sana apa? Oke, salah satunya apalagi yang mau ke lembah digital ya. Mau dunia perdigitalan ya, atau digital bebas. Iya. Kalau digital gimana digital? Kalau digital kalau lu tahu konten itu capek-capek apalagi mikirin ide ya. Tapi kalau lu istilahnya upload terus apapun itu upload yang misalnya lu langsung punya ide langsung lu upload karena nih lu udah dikasih platform untuk upload itu gratis. Lu apa yang bisa apa yang harus dibatasi nggak ada batasannya. Jadi siapa tahu di banyaknya lu yang upload ada satu yang nyangkut orang tahu
bisa aja itu gambling nantinya akan jadi meledak atau tetap stabil. Jadi kalau pasti meledak, otomatis terus-terusan nih. Nanti orang akan tahu gitu. Iya. Karena nih selagi sebenarnya lu hanya modal kuota, platform semua gratis, udah upload aja semua. Apapun itu upload aja, berkarya aja dulu ya. Dan iya harus konsisten. Misalnya lu di bidang masak, ya udah full konten lu masak gitu. Full. Biar nanti orang akan penasaran masakan lu yang lain karena seragam. Iya, benar. Itu salah satunya. Kalau pesan buat pemerintah dan sebagai warga negara rakyat, pesan lu apa buat para pemerintah kita? Pesan buat pemerintah, tolong bensin kerang jangan zero terus. Gue ngeliat bensin kerang zero terus, jadi gue agak susah buat ngejaga. Shell. Bensin kerang. Gambarnya kerang. Astagfirullahaladzim. Jangan, kan bukan pemerintah itu, Dusty. Iya, cuman kan pasokannya kudu deal-dealan iya pemerintah. Oh, iya benar. Benar. Itu sebenarnya ya segala macam tidak usah diperdebatkan, tapi boleh berdebat pada saat ada yang janggal dari segi harga. Kenaikan terus benar nih tempat info loker orang gitu. Karena loker belum kok loker ya? Terus loker enggak jadi dah. Lupa. Loker. Sabar, santai. Jangan ngelek. Ngelek, sorry, ngelek. Sorry, udah panas palanya. Udah pala panasnya. Tadi udah megang-megang ini dia tuh, udah megang. Stress care-nya. Nah, santai. Ngelek, sorry. Ngelek. Kalau loker juga tolong bener-bener yang mau ngadain itu udah bagus tuh yang sekolah rakyat. Oh ya, sekolah rakyat. Iya. Terus pekerja rakyat harus ada juga. Jadi pekerjaan rakyat, ada sekolah rakyat, ada pekerjaan rakyat. Bagus nih programnya. Gimana tuh programnya? Pekerjaan rakyat apapun yang dikelola sama si penguasa itu, ya kan ya, lu taruh di tempat yang pekerja rakyat. Jadi itu pekerja rakyat itu istilahnya kayak tekstil apa pabrik gitu ya. Apapun yang mau diolah hasil kaya bumi. Cuman itu yang kerja itu yang baru-baru, yang istilahnya masih fresh graduate, yang masih nyari gawe istilahnya beberapa kali. Dan lihat dulu dia udah berapa kali ngelamar dan lain-lain. Kalau misalnya yang paling mentok yang nggak dapat udah sampai 10 kali lebih, itu auto harus masuk. Auto langsung masuk. Auto harus masuk karena kerjaan rakyat. Karena itu bagus tuh program itu. Bagus. Itu. Terus? Dan yang ketiga itu apa ya? Ini nih tolong difilter untuk tim sosmed Elon Musk ya. Oh, ini buat Elon Musk ya. Tolong dengerin Elon Musk ya. Tim sosmed Elon Musk. Benar. Khususnya tim sosmed Elon Musk tolong difilter orang-orang yang istilahnya akan menjadikan sumbu bantet di sosial media. Sumbu pendek. Iya, sumbu pendek karena itu dari satu titik kecil otomatis orang kepancing ke strike akhirnya menimbulkan ujaran kebencian ke banyak orang. Oh, Twitter. Salah satunya Twitter. Luar biasa Dustin. Saya sangat menyayangkan dulunya berita bodor, dagelan, dulunya isinya seperti itu, sekarang di Twitter berubah. Udah berubah ya. Benar. Iya. Dustin, hari ini kendaraan apa, Tin? Kendaraan online hari ini. Mobil mana? Ada mobil? Mobil ada, alhamdulillah. Apa mobil sekarang? BRV Bang Jan. Apa? BRV tahun yang 2023. 200-an tuh ya. 350 juta. Kredit cash? Alhamdulillah cash. Yes. Rumah? Alhamdulillah. Di Pondok Aren. Iya benar. Alhamdulillah. Berapa lantai? Wah, Bang Yan. Enggak, nanya doang. Ya, pokoknya nyian sayang semuanya. 1, 2, 3. Selu Bang Yan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Miliar. Miliar. Alhamdulillah. Wih, cash. Alhamdulillah. Wih, oke. Alhamdulillah. Cash ya? Cash. 1,2. Setengah. Ini. Ya.
Gokil Dustin. Ketipu 250.000 mah gak ngaruh, Tin. Alhamdulillah itu balikannya malah berkali-kali lipat Bang Gian. Amin. Thank you Dustin tiba deh. Sama-sama, Thank you, Bang Gian. sehat-sehat ya, Pak ya. Iya, Sehat selalu. Pokoknya sukses selalu, Tin. Senang banget. Aman ya? Aman dah. Ya. Aman. Gua kenal Dustin dari 2018. Yang sebelumnya tidak setuju untuk saya masuk di sana ya. Iya. Voting Salah dari 6 orang yang setuju sama Muslim. dia seorang ya? Iya. Tapi kadang kita nggak tahu nih kan siapa Dustin, ya kan? Datang ke kantor MLI, bawa es kelapa Bang Sani sama sesajen-sajen lain kayak kriuk Darjo. Tahu nggak kriuk Darjo? Martabak cek-ricek, ya kan? Apa dulu? Oh iya. Ini pakai jaket motor tuh, gue inget hitam, iya kan? Terus naik motor tuh ya? Iya. Dulu motor apa? Sampai sekarang gue pakai. Apa motornya? Beat Karbu. 2000. Masih ada? Masih. Legend motornya legend. Sampai sekarang gue sih belum nambah motor dan lain-lain ya. Emang masih itu gue mau kemana-mana Bang. Tapi kan rumah 1,5 M. Alhamdulillah. Ya dari Dustin yang ada di pengen siaran, sekarang ada di arisan. Apa program hari ini? Program arisan. Program arisan. Sama? Terus terdekat ini teater musikal. Apa Tin? Jadi apa lu anjing? Jadi apa lu anjing? Random kan? Apa jadi random apa? Kan, ya? Teater musikal. Teater musikal gue di sana jadi yang ngasih wejangan orang biar supaya tahu tentang cinta. Apa judul teater kali boleh kasih tau nggak? Boleh. Apa? Teater musikal Ran Pandangan Pertama. Gokil! Amaran dong. Amaran. Iya. Full. Ran. Iya. Nino. Iya. Reaksi Nino. Lu jadi karakter? Karakter nanti gue di sana jadi OB, tapi gue ngasih wejangan ke anak lagi siaran karena dia bisa cinlok di situ. Oh, di mana? Acaranya di mana? Di Geraha Bakti Budaya nanti tanggal. Tim ya, Taman Islam Marzuki ya. Iya, Taman Islam Marzuki. Tanggal 18 dan tiketnya udah sold out. Wih. Alhamdulillah. Siapa yang main selain Dustin? Ada Bass Boy, terus yang lainnya anak-anak dari Jakarta Movin. Oke. Dan ya mereka anak-anak teater juga. Yang lebihnya yang kayak talent Bass Boy sama personilnya Ran. Gimana sih ceritanya ini terakhir nih? Gimana cerita rasanya bisa duet sama Lale Manino tuh gimana sih anjing? Itu lagi. Salah satu orang yang paling berjasa menurut gua Nino selalu ngasih tantangan ke gua hal yang baru. Ini nyanyi terus sama mereka. Nyanyi waktu itu lu nyanyi lagu apa, Tin? Lagu yang dibuatin sama si Lale Ilmanino ini. Lagu buat lu. Lagu buat waktu zaman Dita masih jadi pacar. Nama judulnya Senyum Ditanyaku. Jadi senyum ditanya aku. Oh, buat bini lu sekarang. Buat bini sekarang. Waktu itu launchnya Valentine. Udah gitu tanpa pengetahuan dulu masih jadi pacar ya kan ya. Lagu itu rilis dan itu ditawarin sama Lale Ilmanino sempet ngegeser dulu lagu buat salah satu penyanyi legend, digeser dulu, ntar dulu mau bikin lagu buat gua. Judul lagunya kayak gimana? Coba gimana? Coba masih hafal nggak lo? Mungkinkah hatimu merasakan yang sama, debar getar di dada meski ku tak tahu akankah kau jadi milikku selamanya semenjak engkau ada. Senyummu jadi senyum ditanya aku. Gokil anjing. Kacau lagunya. Kacau lu Pak. Wah itu main 4 jam untuk kita bikin lirik, nyari nada sampai rampung lagu. Dan 4 jam. Lu nyanyi tuh sama mereka tuh? Sama mereka. Gue pernah kepikiran gak sih lu? Gue gak sempat kepikiran Bang. Karena gue dihadapkan 2 personil Malik, 1 Ran. Kita ngulik bareng. Tugas lu di situ ngapain? Nah ini ngerecokin pada saat gue udah kelar rekaman. Kan belum dibagusin ya. Gue kagak mau denger suara gue sendiri.
Coba dong tanya, coba gue pengen lihat denger aslinya jadinya kayak gimana coba. Coba aslinya kayak gimana? Penasaran gua. Coba. Hasil recordingnya ya. Hasil recordingnya. Gue penasaran. Lu mau tahu gak? Sampai Ziva Magnolia dia naikin story pakai second akun dia. Dan gue tahu second akun Ziva gara-gara dia naikin. Dia katanya kecanduan lagu itu. Sampai pas Semacam narkoba lagu lu ya. wah, bukan wine, heroin. Coba gue pengen denger. Terus apalagi pengalaman lu di dunia musik, apalagi yang nggak masuk akal sama JKT? Iya, sama JKT. Dan itu lagi-lagi Nino lagi yang ngebawa gue. Nyanyi lagu apa? Itu di Pesta Pora ya? Rhapsody. Ini di With the Face. Anjing, With the Face. With the Face. Anjing, nggak masuk akal, Tin. Nggak masuk tenis indoor di dalamnya, dapat ruangan yang di dalam tuh. Sama JKT-nya tuh. Sama JKT. Wah, coba lagunya Dustin coba YouTube. Ini terakhir nih. Gua tahu. Ya. Coba lu kan musisi juga, Bang. Lu coba rate berapa, Bang? Menurut lu di lagu ini ya? Gua musisi emang, Tin. Boleh. Musisi gua, Tin. Selalu jangan remeh. Ini yang tak boleh kan Anda? Kan? Emily just kidding. Bener kan? Punya lagu gua, anjing. YouTube. YouTube. Apa judulnya, Tin? Coba aja Senyum Ditanyaku, Dustin. Coba itu. Ada. Kan main dah. Kan main. Oh, tuh ada langsung. Senyum Ditanya Dustin. Anjir. Ada behind the scene-nya juga. Oh, itu yang gambar muka tuh coba. Itu kayaknya. Ini tapi itu cover albumnya. Cover lagunya. Cover lagunya ya. Jadi emang lebih ke gigi gitu, Bang. Emang iya lebih ke gigi ya. Ntar kita munculin ya. Ada tanda tanya. Oh iya, Senyum Ditanya. Ditanya. Coba kencengin. Coba ya lo ini ya, Bang ya. Gua red ya. Gua red. Boleh. Ini kalau merem nih Rizky Febian nih. Anjir. Dan ini lagu singkat cuma 2 menit 2 menit setengah. 2 menit setengah ya. Tadi kan. Iya Pak, kalau kita merem Pak, maling Pak. Marah ya. Kalau gue lihat lu maling anjing. Malik banget ya. Yang bikin Lale Manido. Iya. Gokil banget nih Pak nih, gokil. Cacat apa ya? Iya sudah banget. Berapa nih, Bang? Enak Pak. Menurut lu berapa? Ada di berapa? Kalau nggak lihat covernya sih 10 Pak, lihat cover 7 sih Pak. Agak jijik sih ngeliat ompong tuh sih sebenarnya. Agak jijik sih sebenarnya. Tapi instrumennya benar-benar Malik. Enak. Iya kan ya? Enak. Asli kan? Iya. Jazz kita mainin. Jazz. Java Jazz bisa masuk nih. Benar. Tolong BNI 46 ya. BNI. Oh sponsornya. Coba. Oh iya benar. Manggung musik ada terdekat. Manggung musik dalam waktu dekat, insya Allah di apa namanya bulan Pesta Pora? Di Mei. Di Mei ada apa? Di Mei nanti kita kalau jadi ada beberapa titik dan yang ngajakin Ucup Pesta Pora buat berangkat ke arah. Apa? Lu sendiri atau kan lu punya grup-grup itu juga kan? Berempat tuh yang magenta kan? Oh ya itu nanti
apa dah lagi di progres. Sekarang yang jalan yang emang sendiri karena ditunjuk sama Ucup, ada beberapa orang yang buat dibawa sama dia buat di musik karaoke kemana-mana gitu. Dan lu yang ditunjuk juga. Alhamdulillah, sama Sehat-sehat pokoknya sehat-sehat. sama Pada Sin, apapun yang dikerjakan semoga lancar. Amin. Semuanya dikerjakan berhasil. Amin. Yang penting satu, jangan pernah bohongin rakyat. War.